Shalom para pecinta firman Tuhan dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali. Dan hari ini kita akan belajar dari ayat yang mungkin sudah sangat sering kita dengar, ayat favorit kita. Dan bagian ini adalah bagian penutup dari perikop Matius pasal 6, dimulai dengan ayat yang ke-25. Dan kita akan membahas ayat yang ke-33. Yang merupakan kesimpulan dari Tuhan Yesus Kristus pada waktu Yesus berkata, "Jangan kamu khawatir tentang apapun juga." Matius 6 ayat 33, demikianlah firman Tuhan. "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Haleluya. Kita sering sekali dan kita semangat sekali mendengarkan ayat ini, dan biasanya kita langsung berseru, "Amin, amin." Saya percaya semuanya ditambahkan kepada kita. Nah, mari kita mendekati atau menganalisa atau mengapproach ayat ini dari konteksnya. Jadi ayat ini kalau dicopot dari konteksnya, ya bisa diartikan, bisa ditafsirkan semau-maunya kita. Tetapi kalau kita melihat kepada konteksnya, sekali lagi kita harus setia kepada penafsiran Alkitab yang berdasarkan konteks. Sebab Alkitab atau satu ayat itu bisa dimengerti secara jelas, secara benar, secara tepat kalau kita melihat dari konteksnya. Nah, mari kita lihat supaya kita tidak salah di dalam menyimpulkan. Nah, biasanya ayat ini dipakai untuk mendorong orang ke gereja. Kalau kita tidak ke gereja, dibesuki orang, lalu orang berkata, "Makanya toh Bu, Pak, ya Ci, Koh, Brur, Sis, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, biar diberkati. Jangan gitu itu. Sudah lama kamu nggak ke gereja kan? Sudah lama ya. Ya, makanya cari dulu kerajaan Allah." Artinya secara tidak langsung kita sedang mereduksi makna kerajaan Allah itu hanya sebatas pergi ke gereja. Kerajaan Allah terlalu sempit kalau dimengerti, dipahami hanya sekedar pergi ke gereja. Atau biasanya ayat ini diulang-ulang di ibadah tutup tahun untuk mengingatkan kita supaya kita setia, Tuhan dinomorsatukan, supaya kita diberkati. Jangan lupa ya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Wah, kita semangat sekali. Ya, nggak salah sih, tapi kurang tepat. Lalu apa bedanya dunia dengan kita? Kalau dunia mencari dunia terus. Lalu kalau firman Tuhan kita pakai, dan kalau hati kita masih menginginkan dunia, apa bedanya? Kalau ujung-ujungnya nanti adalah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan, nanti akan ditambahkan kepadamu. Nah, cuman bedanya didahului dengan kalimat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, apa sebetulnya makna kalimat ini? Makna semuanya itu akan ditambahkan kepadamu itu apa? Apakah makin berlimpah-limpah, makin luber, makin kaya, makin diberkati, atau apa? Sekali lagi, saya membahas ayat ini ditinjau dari konteksnya. Jadi mungkin tidak akan memenuhi keinginan kita atau apa yang ingin kita dengar. Tetapi seperti inilah kalau kita mau membahas firman Tuhan. Bukan menyenangkan telinga Anda dan saya, tetapi melihat bagaimana ayat itu seharusnya berbicara kepada kita. Nah, rupa-rupanya dari ayat ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dari ayat ini kita mendapatkan satu kesimpulan bahwa kekhawatiran itu terjadi pada saat kita tidak mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Makanya ditutup, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada kata tetapi untuk mengkontraskan situasi di mana Anda dan saya sering khawatir karena kita tidak mencari atau belum mencari kerajaannya dan kebenarannya terlebih dahulu.
Itu sebabnya ayat yang ke-19, manusia menimbun harta di bumi. Karenanya Yesus berkata, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Itu sebabnya Matius 6 ayat 32 berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa itu semua? Ya tadi semuanya yang sudah dibahas tadi. Mulai ayat 19 mengumpulkan harta di bumi. Lalu khawatir tentang makanan, pakaian, minuman. Sedangkan Matius 6:32 berkata semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Anak-anak Bapa mencari kerajaannya dan kebenarannya. Anak-anak dunia mencari dunia dan segala sesuatu yang ada di dunia. Nah, Yesus mengajak kita fokus kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksudnya apa? Nah, makna kerajaan Allah ini sangat luas, Bapak Ibu. Kalau kita membaca Alkitab, kerajaan Allah itu topiknya sangat luas. Yesus berkali-kali berkata, hal kerajaan Allah adalah seumpama, hal kerajaan Allah adalah seumpama, hal kerajaan Allah adalah seumpama, diulang-ulang berkali-kali. Nah, kata kerajaan Allah ini dipakai secara silih berganti untuk menjelaskan konsep tentang kerajaannya. Dan bahkan kadang-kadang dipakai kata kerajaan surga. Tetapi kita bisa memahami konsep kerajaan Allah secara sederhana. Yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehubungan dengan ayat ini. Nah, kerajaan Allah berbicara tentang sang raja. Kerajaan tidak akan berarti tanpa adanya raja. Nah, kerajaan Allah berbicara tentang Allah yang menjadi raja. Nah, topik kerajaan ini adalah topik yang terus diulang-ulang, yang artinya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah itu apa? Nah, coba kita memahami, Bapak Ibu, pada waktu kita membaca ayat ini ya. Jangan langsung dimengerti atau dipahami dari konsep berpikir kita yang ada sekarang ini. Tapi cobalah memahami pada waktu ayat itu disampaikan. Yesus berkata kepada para pengikutnya pada waktu itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Kira-kira yang ada di benaknya para murid-murid apa? Nah, mari kita perhatikan bersama-sama. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, yang ada di benaknya murid-murid tentunya bukan pergi ke gereja. Waktu itu gereja belum ada kan. Tetapi yang ada di benak murid-murid yang ada atau pendengar Yesus adalah makna kerajaan Allah secara literal pada waktu itu. Di mana Allah menjadi raja. Kata carilah diterjemahkan dari kata ZTO. ZTO artinya mencari dengan maksud supaya menemukan. Atau mencari sampai ketemu. Tidak akan berhenti mencari sampai ketemu. Dia akan mencari dengan sungguh-sungguh. Mencari apa? Mencari atau menjadikan Allah sebagai raja dalam kehidupan kita tentunya. Ini yang dimaksud Tuhan Yesus. Nah, Lukas 17 ayat 21, Yesus berkata, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Waktu itu Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Wah, apa maksudnya? Kerajaan Allah ada di antara kamu artinya apa? Yesus sedang ingin membuka, ini loh, aku ini loh. Berbicara tentang Yesus. Yesus inilah kerajaan Allah. Aku ini loh ada di antara kamu. Jadi kerajaan Allah tidak bisa dipisahkan dari Yesus sendiri. Dari dirinya sendiri. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya adalah suatu tindakan untuk terus mencari, mengutamakan sampai ketemu dan merajakan Yesus, Allah dan kerajaannya. Mengapa? Sebab kalau kita sudah ketemu, kita tidak menginginkan yang lain-lain. Kenapa kita masih sibuk ngurusi dunia? Karena kita belum ketemu surga. Ya. Ya, tapi Pak, saya belum mau ke surga ya. Siapa yang mau ke surga sekarang? Kan Alkitab nggak bilang begitu. Tetapi Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3:20 berkata, Filipi 3:20 baca nanti.
Sebab kewargaan kita adalah di dalam surga. Artinya, sekarang ini juga Anda dan saya adalah warga negara surga. Nah, warga negara surga tidak sibuk mengurusi yang ada di dalam dunia. Itu sebabnya Kolose pasal 3, firman Tuhan berkata, jikalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita disuruh mencari kerajaan Allah. Kita disuruh mencari perkara yang di atas. Kenapa? Bukan yang di bumi. Kenapa? Karena kita adalah warga kerajaan Allah. Nah, kenapa kita masih sibuk dengan yang di bawah? Karena kita belum menemukan kerajaan Allah itu. Kenapa kita masih sibuk ngurusin yang di dunia terus? Yang diurus hanya di dunia terus kerja, nimbun harta terus. Karena kita belum menemukan perkara yang di atas. Kenapa kita masih sibuk balas dendam? Kalau nggak balas dendam rasanya nggak puas, nggak lega gitu. Kenapa kita masih sibuk sakit hati? Oh, sakit hatinya diurusin terus tiap hari. Amarahnya dipuja-puja, amarahnya terus dipelihara terus. Kuatirnya dipelihara terus. Ya, kenapa kita sibuk gosip? Kenapa kita sibuk menimbun harta, sibuk menindas orang lain, sibuk dengan dosa? Karena kita belum menemukan kerajaan Allah itu. Tadi, kenapa khawatir? Ya karena kita belum menemukan, belum menikmati kerajaan Allah itu. Itu sebabnya hati kita masih tertinggal di dunia ini, khawatir untuk ini, khawatir itu, dan sebagainya. Nah, dari sini kita bisa memahami kalimat yang berkata, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadikan Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Raja dalam hidupmu. Nikmati, masuk ke dalamnya. Jangan cuman berada di luar. Cari sampai ketemu. Masuk di dalam hadiratnya, masuk di dalam kerajaannya. Dan kita akan melihat keindahan dan menikmati itu dalam hidup kita. Sehingga yang lain-lain nggak penting lagi. Makanya dikatakan, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kenapa? Kenapa kok ditambahkan? Bukan artinya, wah ini berkatnya. Bukan. Kenapa? Yang lain-lain itu nggak penting lagi. Karena yang penting adalah Allah. Yang penting adalah Yesus dan kerajaannya. Yang lain hanya tambahan saja. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman ini terus mengingatkan kami bahwa kami adalah warga kerajaan surga. Yang kami utamakan bukan hal-hal dunia, tapi bagaimana Yesus itu menjadi Raja dalam hidup kami. Dan kami taat menikmati Engkau dan hadirat-Mu. Menikmati Engkau dan kerajaan-Mu. Kalau kami sudah menemukan kerajaan itu, kami tidak mau pergi dan melepaskan kerajaan itu. Bahkan yang lain-lain tidak penting. Itu sebabnya yang lain-lain hanya ditambahkan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan dalam hidup kami supaya kami terus memahami dan mendalami firman-Mu. Supaya kami makin hari, makin seperti Kristus. Mencari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Memikirkan yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kami mencari dan menemukan yang di atas, memikirkan yang di atas, maka sikap kami di bumi juga pasti benar. Cara kami hidup di bumi juga pasti benar. Cara kami mengelola segala sesuatu, cara kami mengatasi dan merencanakan masa depan, kami pasti benar dan tidak khawatir. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan terus maju di dalam Tuhan. Belajar firman Tuhan. Baca, hafalkan, renungkan, lakukan.
dan tinggal di dalamnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.